warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat dulu kiri, kanan, depan, belakang anak-anak ibu. Apakah sudah rapi? Apakah sudah bersih? Jika ada sampah dibuang dulu ya. Sudah, Bu. Baiklah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas dipimpin dulu depannya ya. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak itu dapat memahami pelajaran dengan mudah ya. Amin. Coba dilihat dulu teman-temannya apakah ada yang tidak hadir. Hadir semua, Hadir Bu. semua ibu aku. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Pada anak-anak ibu silakan berdiri. Baik. Kita nyanyi sama-sama ya. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, silakan anak-anak ibu. Baik. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional tadi bisa menambah rasa cinta tanah air kita ya. Ya, Bu. Selanjutnya ayo kita literasi dulu. Silakan anak-anak ibu baca ya. Nanti ibu akan tanya apa pesan yang dapat anak-anak ibu pahami dari cerita ini. Bagaimana anak ibu sudah selesai? Nah, dari cerita itu apa pesan yang dapat anak-anak ibu pahami? Bu. Dan tahu Igo, silakan Igo. Dari dongeng saya buat pesan moralnya yang saya ambil adalah untuk yang berbohong. Sebab sekali saja berbohong, maka tidak akan ada orang yang mau percaya kita lagi. Jadi kesimpulannya cerita yang atas mengajarkan si kecil dan mengajarkan kita tentang kejujuran kepada sesama, Bu. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Igo. Dari cerita ini kita dapat tahu bahwa kejujuran itu penting dan untuk mendapatkan kepercayaan orang itu sangatlah penting dalam kehidupan karena kita adalah makhluk sosial. Baiklah. Apakah anak-anak ibu ingat apa pelajaran kita pada minggu lalu? Saya Bu, Silakan Fitri. tentang cara membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang benar Bu. Betul sekali. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Hari ini kita masuk kepada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ibu capai pada hari ini yaitu anak-anak ibu dapat memperkirakan isi teks tulis. Kemudian anak-anak ibu dapat membaca dalam hati teks dengan teknik yang benar. Kemudian anak-anak ibu dapat menemukan kata dan makna kata
yang belum dipahami. Selanjutnya anak ibu dapat merumuskan pokok pikiran setiap paragraf, lalu mengetahui apa itu pengertian gaya dan mengklasifikasikan macam-macam gaya. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita fokus terlebih dahulu. Ikuti ibu ya, perhatikan dulu. Kalau ibu bilang tekuk fokus, anak-anak ibu jawab begini: tekuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa, Bu. Yuk, sekarang cobakan. Tekuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah, anak ibu sudah fokus. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di depan. Dari pendapat anak-anak ibu, kira-kira apa yang terdapat pada gambar yang disajikan ini? Bu, Ya, silakan Ido. ada rumah adat dan alat musik tradisional, Bu. Ada rumah adat dan alat musik tradisional. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Fitri, silakan. Ada banyak pulau dan gambar anak yang memakai baju adat, Bu. Nah, betul sekali, ada gambar anak dan berbagai pulau di Indonesia. Selanjutnya ada lagi yang anak? Ya, Tasya, silakan. Ada senjata tradisional dari berbagai daerah. Betul sekali. Jadi, Indonesia memiliki keragaman seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, senjata tradisional. Nah, di luar dari gambar ini juga terdapat keberagaman bahasa daerah dan suku bangsa di Indonesia. Nah, siapa nih yang tahu anak-anak ibu suku bangsa yang ada di Indonesia itu apa-apa saja? Saya, Bu. Ya, dia Suku Batak, Bu. suku Batak, apa lagi? Bu, Ya, Ibu. Kampai. Suku Karampai ya? Kampai suku Melayu, Bu. Oh, suku Melayu, suku Karampai. Ada lagi anak-anak? Betul ya? Suku Jawa, Bu. Suku Jawa, ya, benar sekali. Nah, kalau anak-anak ibu berasal dari suku apa nih? Kalau Tasya dari suku apa? Minang. Minang. Kalau Igo berasal dari suku apa, Igo? Minang juga, Bu. Minang juga. Kalau dari Dea? Suku Melayu, Bu. Suku Melayu. Kalau Fitri dari suku apa? Dari suku Melayu. Melayu juga. Nah, dapat anak-anak ibu lihat ya, dalam kelas pun kita memiliki keragaman suku yang berbeda-beda. Ada yang dari suku Minang dan ada dari suku Melayu. Nah, selanjutnya coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira dari gambar yang ibu tampilkan, apa saja yang dapat anak-anak ibu tangkap dari gambar tersebut? Apa Tasya? Ada berbagai suku bangsa, betul sekali. Nah, dari gambar yang telah anak-anak ibu amati, maka pada hari ini kita akan membacakan teks dengan judul apa judul teks kita, anak-anak? Suku bangsa di Indonesia. Betul sekali. Kita akan membaca teks tentang suku bangsa di Indonesia. Sekarang ibu akan membagikan teks suku bangsa di Indonesia kepada anak ibu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar membaca dalam hati mengenai teks suku bangsa di Indonesia. Sebelumnya, apakah anak-anak itu tahu apa itu membaca di dalam hati? Tahu, Bu. Apa itu, Ibu? Membaca dengan tidak mengeluarkan suara, Bu. Betul sekali. Membaca dengan tidak mengeluarkan suara. Apakah anak-anak ibu yang lain tahu apa itu membaca dalam hati? Saya, Bu. Iya, ya. Fokus pada isi bacaannya, Bu. Fokus kepada isi bacaan, benar. Nah, saat membaca dalam hati, kita harus fokus pada bacaan dan duduk dengan sikap yang benar. Sekarang ibu contohkan bagaimana sikap yang benar untuk membaca dalam hati. Silakan anak-anak ibu pegang dulu teksnya. Duduk dengan posisi tegak, berarti anak-anak ibu tidak boleh merungkuk ketika membaca
perhatikan anak ibu. Dan posisi teks bacaan tidak boleh dekat dengan mata, tidak boleh terlalu dekat ya. Dan harus anak-anak ibu perhatikan saat membaca dalam hati, anak-anak ibu tidak boleh menggerak-gerakkan bibir atau mengucapkan teks bacaan dengan lembut. Kita harus tetap diam dan tidak menggerak-gerakkan bibir. Selanjutnya anak-anak ibu juga tidak boleh menggerak-gerakkan kepala dan tidak boleh menoleh kiri dan kanan. Baiklah, sekarang silakan anak-anak ibu baca dulu teksnya dengan teknik yang telah ibu sampaikan ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anaknya? Sudah, Bu. Nah, apakah anak-anak ibu ada kesulitan dalam memahami teks yang dibaca tadi? Bu, Ya, Ibu, ada kesulitan, Ibu? dari teks ini Bu ada kata sulit yang belum dipahami, Bu. Ada yang belum ibu pahami ya. Baiklah, untuk dapat memahami kata-kata yang belum anak-anak ibu pahami tadi, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok untuk menemukan makna kata yang belum anak-anak ibu pahami ya. Oke, Bu. Nah, untuk menemukan makna kata yang belum anak-anak ibu pahami, kita bisa menggunakan bantuan dari Kamus Bahasa Indonesia. Apakah ada anak-anak ibu yang tahu bagaimana cara menggunakan kamus? Tidak, Bu. Tidak. Nah, cara menggunakan kamus yaitu anak-anak ibu perhatikan dulu apa kata pertama dari anak-anak ibu yang tidak anak-anak ibu pahami. Misalnya, anak-anak ibu ingin mencari makna kata dari kata suku. Nah, dari kata ini anak-anak ibu perhatikan apa huruf pertama dari kata yang ingin kita cari. Apa huruf pertama dari kata suku? S. Maka kita cari huruf S pada halaman di kamus. Maka dengan itu anak-anak ibu akan dengan mudah untuk mencari kata suku pada lembaran yang berinisialkan huruf S di awalnya. Apakah anak-anak ibu paham? Sudah, Bu. Ayo, sekarang lanjutkan mengerjakan LKPD-nya ya. Diskusikan dengan teman kelompok. Apakah ada kesulitan? Sudah, Bu. Sudah? Nah, siapa yang berani membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas? Ayo. Yo, Bu. Go, silakan Igo. Baik. Kita harus berani ya menyampaikan pendapat di depan kelas agar anak ibu bisa percaya diri. Ayo silakan Igo bacakan. Baik, Bu. Jadi di sini kata yang baru dipahami yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Yang kedua, sensus, yaitu artinya penghitungan jumlah penduduk, ekonomi dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sudah, Bu? Nah, terima kasih Igo. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Igo. Apakah ada dari kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda atau menemukan kata sulit yang lain, kata yang belum dipahami? Silakan Tasya. Kata yang belum dipahami dari kelompok kami itu ada etnis, yaitu suku bangsa. Lalu ada kata slogan yang artinya moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide
Nah, dari jawaban Igo dan Tasya tadi sudah tepat ya, berarti anak-anak itu sudah dapat menggunakan rumus untuk menemukan makna kata yang belum dipahami. Nah, jika anak-anak itu sudah mengetahui makna kata yang belum dipahami, tentu anak-anak itu sudah bisa lebih memahami teks bacaan yang kita baca tadi, yaitu mengenai suku bangsa di Indonesia. Nah, jika anak-anak itu sudah paham, sekarang kita lanjutkan untuk mencari pokok pikiran dari teks suku bangsa di Indonesia. Silakan dibacakan ke KPD-nya ya. Boleh ngecek ya sayang. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan KPD? Nah, siapa yang berani membacakan hasil diskusinya ke depan kelas? Tasya, silakan Tasya. Satu paragraf aja Bu ya. Paragraf untuk paragraf pertama yaitu ide pokoknya yaitu tentang bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, coba Tasya beri garis bawah pada teksnya. Mana yang termasuk dalam pikiran dari paragraf pertama teks suku bangsa di Indonesia. Apakah dari kelompok lain setuju dengan jawaban Tasya? Jawaban Tasya benar ya, ini diberi tangan dulu untuk Tasya. Nah, untuk paragraf kedua, siapa yang berani menyampaikan? Silakan Fitri. Baik, Bu. Apa pokok pikiran dari paragraf kedua teks suku bangsa di Indonesia? Berbeda dengan kami dari yang kedua akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010 mengenai suku-suku di Indonesia. Coba berikan tanda pada layarnya, kemudian masuk ada pokok pikiran paragraf kedua. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama jawabannya dengan Fitri? Sama dong. Nah, jawaban dari Fitri benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Fitri. Nah, pokok pikiran dari teks suku bangsa di Indonesia pada paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Dan untuk pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku. Nah, dari hasil diskusi anak-anak yang tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah anak-anak diskusikan tadi? Ya, Igo. Yang dapat menyimpulkan bahwa pikiran itu biasanya terdapat pada kalimat pertama loh. Benar sekali. Kalimat utama ya, Igo. Ya. Nah, untuk menentukan pokok pikiran setiap paragraf, kita harus memahami dulu isi dari teks bacaan. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran seperti yang telah digarisbawahi oleh teman-teman tadi. Nah, pokok pikiran itu merupakan inti dari pembahasan yang ada pada bacaan dan pada setiap paragrafnya.
Dan biasanya seperti yang disampaikan Ibu tadi, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, beri tepuk tangan untuk anak-anak Ibu dulu. Nah, selain dari keragaman rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, suku, dan bahasa, kita juga memiliki alat transportasi tradisional, yang mana alat transportasi ini merupakan pengaruh dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dan berpengaruh kepada kehidupan kita. Nah, apa yang dapat anak-anak lihat pada gambar? Ya, Ibu. Ada bendi, Bu, ada pedati sapi dan pedati kerbau. Ada bendi dan ada pedati. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu bendi dan pedati? Nah, bendi dan pedati itu merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan. Nah, pada bendi itu menggunakan tenaga kuda, dan pada pedati itu ada yang menggunakan tenaga dari sapi dan tenaga dari kerbau. Nah, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi atau pedati? Apakah anak-anak Ibu tahu? Tahu, Bu. Ya, apa coba tunjuk tangan dulu. Tasya, silakan. Kendaraannya bergerak. Ada lagi? Ya, Bu, sama, Bu. Sama, kendaraannya bergerak. Nah, sekarang anak-anak Ibu coba siapa yang berani mencontohkan bagaimana bisa benda itu bisa berpindah tempat atau bergerak. Siapa yang mau mencobakan ke depan? Dari sini. Ya, Bu. Silakan Ibu. Contohnya saat kita menarik kursi, Bu. Maka kursi akan bergerak. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ibu. Ibu telah mencontohkan contoh dari gaya yang menyebabkan perpindahan tempat dari kursi yang ditarik oleh Ibu tadi. Nah, dari gambar yang anak-anak Ibu lihat pada layar dan percobaan dari Ibu tadi, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu gaya? Silakan Dea. Perpindahan gaya adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada lagi Ibu, silakan. Gaya itulah yang menyebabkan kita berpindah tempat dan bergerak, Bu. Betul sekali dari jawaban Dea dan itu ya. Beri tepuk tangan untuk Dea dan Ibu. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar Ibu. Coba anak-anak Ibu perhatikan, pada gambar terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap benda. Yuk kita jawab sama-sama yuk. Untuk yang pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Ada yang tahu? Bu, Silakan Ibu. gaya dorong, Bu, atau gaya otot? Karena adanya gaya dorong dari anak yang mendorong mobil. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Fitri, silakan. Karena ada gaya listrik, Bu. Karena adanya gaya listrik. Benar. Selanjutnya yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ada yang tahu? Gaya. Silakan Dea. Gaya magnet, Bu. Karena adanya gaya magnet yang menarik paku. Selanjutnya yang keempat, apakah anak-anak Ibu tahu apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Enggak, Bu. Silakan Fitri. Karena adanya gaya gravitasi, Bu. Nah, karena adanya gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang berkaitan dengan gaya yang telah anak-anak Ibu diskusikan tadi. Nah, silakan anak-anak Ibu
diisi hari, tanggal, nama, dan perhatikan langkah kerja dari LKPD tersebut. Apakah ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan? Tidak, Bu. Tidak, ya. Silakan kerjakan LKPD-nya ya. Diskusikan dengan anggota kelompok. Ya, Bu. Pinter udah kok. Silakan dan Tasya. Kerjanya ngobrol aja. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah mengalami kesulitan? Bu, mau tanya Bu. Iya, Tasya. Yang ini coba perhatikan gambarnya. Apa yang dilakukan pada gambar ini? Bu, gambar tadi kan jelas, Bu. Yang jelas itu gambar kerbau. Kerbau menarik pedati. Apa yang terjadi ketika kerbau menarik pedati? Sama, Bu. Bila anak-anak ibu apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, siapa yang berani menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas? Enggak, Bu. Silakan Iko. Baik, di sini saya kelompok 3 akan membacakan diskusi kami, yaitu soal nomor 1. Gaya outbound adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, mengangkat dan sebagainya, Bu. Udah Igo, jangan berita pertama dulu Igo. Apakah jawaban Igo nomor 1 setuju untuk kelompok lain? Setuju. Nah, jawaban dari Igo benar ya. Kita lanjut ke nomor 2. Siapa kelompok yang ingin maju ke depan? Silakan kelompok 2 ya. Baiklah. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Itu yang pertama pada gambar 1, tarikan dari gaya otot menyebabkan tali mendekat ke orang yang menarik tali tersebut. Kemudian gambar 2, pengrajin membuat tali dengan menekan tanah liat hingga membentuk sebuah tali. Tekanan tersebut merupakan bentuk gaya dorong yang menyebabkan tanah liat memiliki bentuk sesuai dengan pola dorongan tangan. Kemudian gambar yang ketiga, ibu menggendong anak, artinya ibu melakukan gaya tarik terhadap anak sehingga menyebabkan anak tersebut mendekat dan kemudian dapat berpindah mengikuti gaya tubuh ibu. Kemudian gambar yang terakhir, gambar 4, yaitu tarikan kerbau menyebabkan gerobak beserta orang yang naik di atasnya bergerak mengikuti arah gerakan kerbau. Silakan ya. Terima kasih Ria. Silakan dulu. Apakah jawaban Ria sama kelompok lain? Sama, Bu. Sama jawabannya benar ya. Yang kami Ria. Selanjutnya untuk nomor 3 ayo. Kelompok siapa yang belum? Silakan bacakan hasil diskusinya di depan. Tasya, Bu. Tasya, silakan Tasya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ini. Yaitu pertama, tentang aktivitas gaya otot terhadap benda. Satu, menghapus papan tulis setelah belajar, dan pengaruhnya yaitu menggerakkan tangan kanan ke kiri. Kemudian kedua, yaitu menulis. Pengaruh terhadap benda yaitu menggerakkan pensil. Ketiga, menyangkut lantai. Pengaruh terhadap benda yaitu menggerakkan sapu sehingga lantai menjadi bersih. Keempat, membuka jendela. Pengaruhnya yaitu mendorong jendela dengan menggunakan angkat kanan. Dan terakhir, mengangkat buku, yaitu melakukan gaya tarik otot sehingga buku dapat terangkat. Kita Terima kasih Tasya. Apakah kelompok lain setuju dengan jawaban kelompok Tasya? Setuju langsung, Bu. Nah, jawaban Tasya benar ya. Jadi kita kasih dulu. Nah, dari hasil diskusi tadi, apakah anak-anak ibu ingin menyampaikan apa yang anak-anak ibu pahami tentang gaya yang telah didiskusikan tadi? Bu, Jadi Gon, silakan. dari yang sudah kita pelajari bahwa gaya otot adalah tarikan adalah terhadap benda yang dihasilkan oleh otot
Nah, benar sekali. Gaya otot juga membantu manusia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-harinya, misalnya mendorong benda, menekan benda, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ibu ada kesulitan dalam memahami materi? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bu, Silakan Ibu. yang pertama kita belajar bagaimana membaca dalam hati teks yang benar, Bu. Kita sudah belajar membaca dalam hati teks tulis dengan benar. Berarti kita sudah mencapai tujuan ya. Ada lagi anak-anak ibu yang mengusulkan, silakan Fitri. Yang selanjutnya belajar menggunakan kamus untuk menemukan makna kata yang belum dipahami dan menunjukkan pikiran oleh para tamu. Nah, berarti hari ini kita sudah menemukan makna kata yang belum dipahami dan sudah merumuskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Apa tadi teks yang kita baca, Nana? Teks suku bangsa di Indonesia. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Yang silakan Tasya. Berarti sudah belajar tentang pengertian gaya dan juga bentuknya. Nah, hari ini kita juga sudah membahas tentang pengertian gaya dan macam gaya serta contoh-contohnya dan juga telah dipraktekkan oleh teman kita tadi. Bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Senang. Yang mana nih? Emot yang di sebelah kanan, Bu. Yang mana nih? Coba tulis namanya di emot yang dengan emoji yang sesuai untuk pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak ibu sedih? Nama, Bu. Murung? Ya, boleh buat nama. Wow, ini punya nama. Ini punya namanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nanti ibu menyukai pembelajaran hari ini. Bagian pembelajarannya mana nih anak-anak ibu paling suka? Bagian apa? Saya Bu. Ya Fitri, ibu Bagian membaca dalam hati. membaca dalam hati. Alhamdulillah. Pada Tigo Bagian mencari kata sulit di kamus, Bu. mencari kata sulit di kamus. Alhamdulillah. Untuk Tasya, apa yang disukai pembelajaran hari ini? Bagian mempraktekkan tadi, Bu. Oh, mempraktekkan gaya tadi. Ya, alhamdulillah. Untuk Dea, apa yang dia senangi untuk pembelajaran hari ini? Sama Bu, sebenarnya klasifikasi macam-macam. Oh, macam-macam gaya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, kalau sudah selesai nanti soal evaluasinya pukul 5 aja Ibu ya. Tolong yang kedua. Ibu. Kamusnya juga. Ya, kami juga. Ya. Nggak boleh dibawa pulang. Ya kan, Bu? Nah, besok kita pakai lagi pembelajaran ya. Nah, pada pembelajaran hari ini anak-anak ibu sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada awal pembelajaran tadi. Nah, semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi anak-anak ibu semua. Amin. Sebelum pulang, mari kita tepuk semangat dulu nih. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak ibu udah boleh pulang ya. Silakan langsung pulang, jangan main-main dulu ya.